Silakan Pak Dito, Pak. Terima kasih Bu Ana. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sore ini kita jumpa lagi di hari Rabu sore. Ini juga cuacanya lagi enak ya, habis hujan. Jadi mungkin tadi pas hujan udah menyiapkan minuman hangat atau cemilan, sekarang mudah-mudahan udah segar lagi. Nah, di pertemuan ke-1 minggu lalu kita sudah membahas ini ya, latihan ya. Sebetulnya latihan keywordnya itu ada observing, identifying, translating, sama abstraction ya. Dari kalian rekan-rekan mahasiswa mencoba untuk mengidentifikasi dari objek-objek yang ada di alam ya kemarin itu, dari bentuk, ada sistem, lalu ada ruang nih. Ada 3 unsur di sana yang diidentifikasi. Nah, di pertemuan hari ini nanti ada materi dari Pak Gosa ya, materi lanjutan. Nah, sebelum dari materi, kita ada sambutan dulu dari Ketua Program 2 dari Pak Reza. Silakan Pak Reza. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah ya kita dikasih cuaca yang cukup cerah di Bandung setelah habis hujan, dan mungkin jangan sampai ngantuk nanti mungkin untuk mendengarkan, karena tidak mungkin ngantuk juga sih, karena nanti dari Pak Gosa mungkin akan ada latihan-latihan lagi ya, sama seperti kemarin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya kembali kepada Pak Gosa selaku pembicara kita hari ini. Kemudian juga kepada tim dosen program 2 yang senantiasa selalu mendampingi para mahasiswa di program ini. Lalu kemudian juga kali ini saya lagi di Prodi. Di sini ada Pak Dodi juga dan para rekan-rekan dosen semuanya. Jadi kita ini melakukan webinar ini mungkin untuk semua ya gitu, bukan cuma hanya untuk program 2 aja gitu. Jadi semua bisa melihat, semua mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pak Gosa, dan seperti dari hasil yang telah dilihat kemarin ya, hasilnya cukup memuaskan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan kali ini gitu, walaupun waktunya cuma sebentar dan mungkin jeda waktunya lumayan panjang gitu ya, diharapkan pengembangan dari desain, ideating, dan juga computational design thinking itu bisa dilakukan sampai dengan tahap akhir nanti gitu, sampai dengan UAS ya, sampai dengan bulan Desember mungkin nanti. Oke, kalau gitu untuk menghemat waktu, sekarang udah jam 4:50, kita langsung aja ke materi. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Dito ya, selaku moderator. Silakan Pak Dito. Oke, terima kasih Pak Reza. Nah, kebetulan di pertemuan hari ini saya juga tidak sendiri, ada asisten yang menemani untuk acara hari ini. Oke, jadi di hari ini ada keywordnya tadi modifying, variety, sama evaluating ya. Nah, nanti untuk materi, silakan dari rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan dosen untuk menyimak nanti penjelasan dari Pak Gosa, dan nanti ada latihan, nanti lalu terakhir kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau menjawab. Oke, saya persilakan kepada Pak Gosa untuk memulai materinya, Pak. Oke, terima kasih Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau mengucapkan terima kasih lagi nih, sudah diundang kembali di minggu ini untuk memberi materi dan menjalankan exercise ya. Pada Pak Reza, terima kasih Pak Reza, pada Pak Dito dan rekan-rekan dosen semua. Moga-moga sore ini masih ada energinya. Kita coba ramu supaya sisa-sisa energi yang masih ada bisa berfaedah. Gitu. Nah, sebenarnya hari ini ada satu agenda tadi ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sudah sempat dibagikan oleh Bu Ana briefnya. Tapi menemani brief itu, saya ingin flashback sedikit apa yang sudah dilakukan di minggu lalu. Jadi sesinya akan dibagi 3 mungkin ya. Yang pertama adalah kita akan
cukup random mengambil beberapa sampel gitu dari kelas dan kita bahas supaya teman-teman juga bisa melihat apa yang terjadi dengan tugas di teman-teman lainnya gitu. Jadi bisa cross check informasi gitu ya. Kira-kira saya udah, soalnya sejujurnya kemarin yang sempat saya kasih feedback itu yang baru yang tanggal 28 yang memasukkan ya sesuai schedule ya, hari Kamis. Kebetulan kelompok 1 dan kelompok 2 waktunya masih agak banyak, jadi sempat juga dicek yang memasukkan tanggal 29, tapi intinya belum semuanya tercover. Jadi buat teman-teman yang belum tercover, semoga hari ini info bisa dipakai untuk memperkaya arahan yang diinginkan workshop ini itu sebenarnya mau kemana sih. Mulai mungkin dari kelompok 1, kita urut aja ini. Ini samplingnya beneran random, jadi saya coba share screen. Nanti kalau sambil jalan, kalau ada yang ingin bertanya, baik itu dari pemilik tugasnya ataupun rekan yang lain, silahkan angkat tangan. Nanti kita coba bahas gitu ya. Mungkin kita akan batasi waktunya sampai 16:40 mungkin ya untuk ini. Moga-moga tidak mau terlalu jauh. Nanti sambil saya reminder juga Pak. Boleh Pak, terima kasih. Nah, ini yang pertama. Ini merupakan karyanya Nada Elvira. Oke. Jadi Nada di sini mengambil jamur gitu ya. Dengan menariknya dia juga berhasil memapping dengan baik. Ada bentukan dasar gitu berupa satu lempeng. Bentuknya seperti ini gitu. Lalu kemudian ada kurva-kurva di bawahnya yang mengisi lempeng itu. Instead of flat surface atau permukaan tanpa tekstur, dia permukaannya dibuat oleh rentetan-rentetan lempengan seperti ini. Lalu kemudian sistemnya sendiri ada layering. Lalu kemudian ada efek terpusat juga dari yang kurva-kurva tadi yang terjadi di bawahnya. Nah, di sini ada beberapa ruang yang muncul. Mungkin kalau dari 2D nggak akan terlalu kerasa ya. Mungkin nanti kalau teman-teman udah modelnya akan kerasa ada jarak di antara layer ini dan layer ini. Lalu kemudian dan layer ini. Jadi mungkin ruang di sini hanya menghubungkan area sini kiri dan kanan, tapi ruang yang di pertemuan sini hubungnya cukup banyak gitu. Jadi secara spasial dia cukup kaya. Nah, lalu kemudian di sini Nada mencoba melakukan modeling. Yang pertama adalah dengan membuat boundary-nya ya, mungkin ngambil dari sini di trace. Lalu dia mencoba membuat modifikasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya zoom in sedikit. Ada yang besar, ada yang kecil, lalu kemudian ada yang tinggi, lalu kemudian ada yang agak miring, lalu di rotate 3D gitu ya. Semakin banyak, dan akhirnya didapat sebuah bentukan yang kompleks ini gitu. Ini agak nggak kelihatan apa ya gitu, karena memang sistemnya belum selesai. Ini masih tadi lempengan yang holistic geometry dari si jamurnya, satu lempeng itu. Nah, lalu kemudian di lempeng yang itu Nada juga dengan sadar menambahkan elemen kurva-kurva tadi ya, sehingga yang tadinya hanya outline sekarang terasa menjadi satu lempengan utuh dengan kurva-kurva di dalamnya. Kita bisa melihat persamaannya di sini ya gitu. Kalau di rotate dia terasa 3D gitu. Nah, di sini lalu kemudian si kurva-kurva ini dimasukkan kembali ke sistem yang dia sudah buat gitu ya. Cukup organik di sini, dan di yang ini mungkin ini terlihat agak mirror, tapi mungkin angle-nya aja kurang tahu ya, ini mungkin nanti bisa dilihat lagi. Tapi kalau kita lihat produk akhirnya sangat menarik gitu. Jadi lempengannya dapat, sistem kurvanya dapat, terpusat ke arah sini gitu ya. Ada titik starting point-nya gitu kurang lebih. Lalu kemudian ruang-ruang yang terjadi juga menarik. Ada ruang bukan cuma layering 2 dimensi, tapi ada kualitas 3 dimensi yang terjadi. Jadi ada ruang yang makin mengecil di bawah, membesar di atas gitu.
lalu kemudian mungkin di sisi kanan lebih kecil, sisi kiri lebih besar. Gitu. Nah ini menarik sekali. Mungkin kadang-kadang ada yang sedikit berbeda dengan kualitas ini adalah ketika di model 3 dimensi kita tidak punya restriction fisik ya. Jadi ini seolah-olah beririsan gitu, dia terjadi sesuatu yang baru di sana gitu yang tidak terjadi di dunia nyata. Dan menurut saya abstraction-nya sudah cukup baik gitu sampai ke titik itu. Sudah berhasil merekam outline-nya, bentuknya dapat, sistemnya layering-nya juga dapat, kemudian abstraksinya yaitu tadi diputar-putar 3D gitu ya, sehingga didapat sebuah ruang yang kaya dan menarik gitu. Nah, di titik ini sebenarnya aim dari exercise pertama sudah selesai. Kalau teman-teman mau berspekulasi, misalnya ini jadi artwork Pak, mungkin jadi hanging lamp misalnya, dikasih lampu silakan, nggak ada masalah. Atau dijadiin instalasi, orang bisa lewat masuk ke dalamnya juga boleh. Tapi di titik ini belum diminta ke sana karena yang highlight-nya adalah menentukan bentuk. Oke, sejauh ini kalau ada pertanyaan sambil angkat tangan ya. Saya akan lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini kita ada karya dari Gilang. Oke, kita masih loading. Ya, ada karya dari Gilang. Di sini Gilang mengambil sebuah foto, posisinya dari bawah dan image-nya adalah pohon ya. Pohon yang mungkin pada musim atau musim dingin gitu langitnya saturated putih, tidak ada biru sama sekali. Lalu kontras dengan pohonnya yang warnanya gelap gitu. Mungkin kontrasnya juga dinaikin jadi hitam putih aja. Gitu. Nah, di sini akhirnya karena kita ngomong hitam putih, elemen daun hilang, visual kita akan fokus terhadap ranting, di mana ranting ini sebenarnya starting dari sini ya, terus bercabang, lalu kemudian batang utamanya bercabang lagi, sini bercabang lagi dan seterusnya, hingga cabangnya sangat kecil. Nah, kalau kita lihat ada di elemen pohon berikutnya, itu juga kayak seolah-olah mereka mengambil jarak ya, bisa dilihat di sini nih yang langsung cukup frontal ke atas. Jadi ranting ini itu agak jarang yang overlapping antara pohon yang di atasnya di foto ini dan yang di bawah gitu. Secara alami si pohon ini punya leaf shyness ya. Ketika ada matahari masuk, mereka rebutan gitu. Kalau di satu titik udah nggak ada sinar matahari, mereka nggak akan tumbuh ke sana. Nah, tapi yang menarik adalah sebenarnya image ini di-trace, lalu kemudian oleh Gilang dibuat ruang di dalamnya lah gitu. Nah, mungkin secara ruang kopnya dapat gitu ya. Ini ada coba dibikin surface, ada coba dibikin outline, lalu kemudian dimultiplikasi linear dan rotasional. Di sini secara abstraksi mungkin ya kita bisa menemukan hubungan yang agak jauh dengan ini. Gitu. Tapi sebenarnya ada yang miss kalau menurut saya. Yang miss itu adalah bagaimana si pohon ini bercabang. Gitu. Jadi di sini yang diambil, sedangkan bentuknya sendiri itu terlepas. Di sini bentuknya berupa hanya outline aja ya gitu. Padahal kan pohonnya bukan lempengan, tapi dia lebih ke kurva atau garis. Nah, jadi saya mungkin kalau di sini akan mencoba mulai dari angle yang berbeda ya ketika menganalisis ini ya. Saya coba annotate dulu sedikit. Ya, ini misalnya kita pakai warna hijau. Di sini aja misalnya. Ini kita bikin batang, lalu kemudian terdapat cabang gitu ya. Terdapat cabang ke kiri, ke kanan, maju lagi. Ada ke kanan dulu, lalu ke kiri. Nah, yang ini kemudian ke kiri gitu ya. Agak random, tapi kemudian ada sebuah hierarki di sana gitu. Ada batang utama bercabang, ada batang hasil cabangan ini bercabang lagi. Sampai ke beberapa layer yang mungkin sebenarnya bisa dihitung ya di sini gitu. Misalkan kalau di sini kita bisa lihat bercabang gitu. Nah, sebenarnya sistem itu yang akhirnya membentuk sebuah pohon gitu. Kalau kita lihat sistem yang ini sebenarnya
ruang yang terjadi. Jadi di sini ada pergeseran oleh Gilang di mana ruang yang harusnya dihasilkan oleh bentuk itu dijadikan bentuk oleh Gilang. Kebayang ya? Nah, ini bermain gestalt atau figur positif negatifnya perlu agak hati-hati supaya orang tetap masih bisa merefer bahwa itu adalah start dari sebuah pohon gitu. Yang sistemnya tadi ya lebih ke garis ya ketimbang bidang gitu. Nah, itu sih mungkin saran saya nanti kalau ada waktu bilang bisa exercise lagi, startingnya jangan dari bidang tapi dari garis yang bercabang gitu. Jangan outline bidang starting. Kurang lebih itu untuk Gilang. Gilang kalau ada pertanyaan silahkan ya sambil ditanyakan ya. Saya akan agak speeding up biar bisa ngejar agak banyak sampai jam 16.40. Lalu berikutnya dari kelompok dosen 3 ada Ramdhani. Saya akan share screen. Oke. Ramdhani ini, nah ini juga menarik. Ini sebenarnya agak mirip kalau secara figures dengan pohon. Karena yang diambil adalah petir, dan petir bentuknya ini ada kurva bercabang gitu ya. Mungkin kalau mau disimplify bisa jadi garis. Di sini oleh Ramdhani sudah dipetakan gitu ya. Nah, shape-nya sengaja ngambil yang lurus mungkin karena lebih tegas gitu ya, lebih tajam, lebih lebih petir gitu kesannya. Ini juga sudah coba dibikin model 3D-nya gitu ya, Ramdhani. Nah, ketika dari sini digeser oleh Ramdhani menjadi ini. Nah, mungkin ada sedikit kekeliruan atau kesalahpahaman memahami soal. Jadi kalau kita lihat gambar ini adalah model yang sudah disederhanakan dari ini ya, dari yang pertama. Nah, model yang disederhanakan ini yang saya untuk diabstraksi untuk jadi sesuatu yang lebih kompleks gitu. Nah, Ramdhani sudah melakukan abstraksi, tapi abstraksinya ke sesuatu yang lebih simplified ternyata. Jadi ya benar abstraksinya, cuman direction-nya nih mungkin bisa dicoba lagi ya, bikin alternatif lain. Cuman untuk dari sini untuk sampai ke sini menurut saya itu juga butuh sebuah sensibilitas estetika yang baik ya gitu. Untuk menangkap ini si petir ini terbuat dari sudut-sudut gitu ya. Terus tajam gitu, tidak lembut gitu. Dia sebenarnya hostile gitu ya, bentuknya hostile tuh galak gitu atau menyeramkan gitu ya. Kalau misalnya sudutnya lembut mungkin akhirnya akan beda gitu. Ya, dianggapnya akan dari tanaman atau dari apa. Jadi secara kesan yang dihasilkan, efek yang dihasilkan arahnya sudah benar. Tapi secara bentuknya saya rasa jangan buru-buru masuk ke dalam bidang karena ini kan garis ya tadi balik lagi secara elemennya. Garis, kemudian ada percabangan, garis cabang. Nah ini menurut saya agak simplified ke arah bidang. Mungkin itu yang bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh Ramdhani. Oke, berikutnya kita punya Hilmi. Jadi kemarin itu saya sempat kasih feedback ya untuk masing-masing mahasiswa yang kebetulan tanggal 28 udah masukin. Ada beberapa yang juga sudah melakukan revisi atau penambahan. Nah, first of all, nanti buat next time-nya ya, tolong keseluruhan gambarnya dibuat di satu lembar. Karena A3 lumayan gede, jadi tolong dicek lagi ya Hilmi ini bikin beberapa lembar gitu, mungkin benar ukurannya A3. Konten share screen-nya ini apa? Belum kelihatan punya Hilmi ya? Oh, saya coba share screen lagi ya. Tadi malah WA-nya, Pak. Oh, maaf, Pak. Oke. Ya, benar. Ya, sudah benar ya. Oke. Ya, jadi Hilmi ini memasukkan revisi dalam beberapa lembar. Mungkin next time bisa dikompil di satu lembar aja, kayak bikin poster gitu ya. Satu lembar, tapi semuanya ada. Ada yang diskalain kecil, supaya compact aja dan kita bisa melihat seluruh informasi dalam satu lembar, bisa dikaitin langsung gitu. Nah,
Ini alternatif awal yang dibuat oleh Hilmi, dan menurut saya juga sudah sangat menarik ya. Jadi Hilmi mengambil sebuah bentukan landscape gitu ya. Ini adalah kayak semacam gua gitu, ada di daerah kering gitu ya. Terus kemudian guanya sendiri terkikis oleh apa namanya, entah oleh durnya aliran air atau oleh angin gitu. Jadi seolah-olah ada batu cadas yang terekspos gitu. Nah, di sini bentuknya Hilmi menemukan ada kurva. Jika dibelah segitiga, ini mungkin maksudnya potongan mungkin ya, agak tajam gitu, dia tidak lembut gitu. Sistemnya ada puncak dan lembah, terjadi karena adanya erosi aliran air sungai. Oke. Sayangnya di foto ini kurang kelihatan puncak lembah ya. Mungkin maksudnya puncak lembah secara horizontal kali ya. Secara vertikal kali ya. Bukan horizontal. Nah, kemudian mirror, saya nggak yakin mirror, mungkin sebenarnya malah dia cukup organik ya, tergantung kekerasan batuan sedimennya. Jadi saya rasa mirror mungkin kurang cocok ini. Terdapat layering betul, lalu ruang-ruangnya sendiri secara horizontal, ini ada yang besar, ada yang kecil di sana, secara vertikal juga ada ini yang beda ya gitu. Di sini lebih miring ke kanan, yang kanan lebih bertekstur, lebih tajam gitu ya. Nah, dari situ berawal dari sistem mirror yang dipadukan dengan bentuk kurva, bentuk diol dengan cara di mirror di rotate disambungkan kembali di mirror. Oke. Soal mirrornya mungkin saya agak kurang yakin, tapi yang saya lihat menarik adalah Hilmi di sini mencoba mengeluarkan karakter ini tadi ya, karakter kurva yang apa ya, jag atau bersudut gitu. Nah itu kemudian dia olah menjadi sebuah bidang, mungkin ini entah ya skalanya, kalau kecil mungkin bisa jadi kursi, mungkin kalau besar bisa jadi olahan landscape dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini, ada yang lebih rendah, ada yang tinggi, secara uang pun cukup kaya ya. Tapi sayangnya ini masih horizontal. Kemarin feedback saya mungkin ke Hilmi adalah, gimana kalau vertikal Hilmi? Karena referensi kamu kan di sini cukup vertikal ya. Nah, ini Hilmi kemudian mencoba apa yang terjadi jika Anda membawa karakter menyudut yang ada pada foto dan gua, atau foto gua. Nah ini coba disudutkan lagi oleh Hilmi. Semoga kelihatan ya di layarnya teman-teman di sini. Seperti apa bentuknya. Ini terasa menyudut sih di saya. Agak ke distract sedikit oleh teksturnya yang mungkin membuat agak susah membaca bentuk gitu. Tapi si teksturnya sendiri memperkuat kesan solidnya ya. Walaupun teksturnya berbeda dengan tekstur gua yang ditampilkan. Tapi sama-sama tekstur apa namanya, batu yang keras. Gitu. Itu lalu kemudian apa yang tadi jika Anda membuat elemen dinding bukan lantai seperti yang sudah Anda kerjakan. Nah, ini Hilmi coba bikin ini dan ternyata menarik ya. Kita bisa lihat ini mungkin bisa jadi sebuah efek dekoratif gitu kalau membuat sesuatu yang cukup tajam di dalam interior gitu. Saya tidak tahu apakah harus langsung dari batu atau mungkin bisa diganti dengan yang lain, tapi karena sudut kesan keras. Gitu. Ini juga sama, apa yang terjadi kalau dimainkan, denahnya ada yang lebih besar di belakang, lebih kecil di depan, dan lain-lain. Dan ini apa yang terjadi jika tidak menggunakan mirror dan rotate, karena bentukan gua tidak simetris, melainkan lebih tidak beraturan. Cukup menggunakan pengolahan kurva. Nah, dengan sistem yang sama, dengan surface manipulation ya, ini mencari gitu, akhirnya tidak menggunakan sesuatu yang mirror, tapi memanjang di modifikasinya. Dan ini menurut saya dapat ya karakternya ya. Dari apa namanya, modifikasinya cukup rich. Ini sepertinya kalau saya tidak salah menangkap, profilnya mungkin sama, adalah ini. Di sini diskalakan lebih besar, skalakan lebih kecil, dan bermain jarak antara profilnya. Tapi jadi menarik ya, ketika ada yang kecil, ada yang besar, gitu, ada yang lebar.
Ini juga apa yang terjadi kalau dibikin lebih lembut misalnya. Jadi tidak bersudut seperti ini, tapi agak kurva dan hasilnya seperti ini. Menurut saya ini eksplorasi yang berhasil dan mungkin buat Hilmi nanti bisa pilih salah satu sistem yang dia paling suka untuk dibawa ke exercise berikutnya. Oke. Lalu kemudian yang kelima, ada dari Fauzan. Fauzan ini mengambil sebuah image hutan ya di musim dingin dan musim gugur yang rontok daunnya, tapi kemudian juga ada elemen kabut yang membuat semakin ke belakang gradasinya semakin hilang, semakin tidak kelihatan. Nah, di sini dia mengidentifikasi bentuknya zigzag atas bawah, lalu kemudian secara mikro per segitiganya itu terjadi percabangan gitu. Lalu ada layering, oke. Ini ada ruang berongga. Saya masih kurang nangkap di sebelah mana rongganya. Mungkin di antara pohonnya. Nah, lalu kemudian dicoba dibikin sebuah pohon dengan cabang-cabang yang makin kecil. Nah, ini sebenarnya idea yang tadi sempat dibahas ya di contoh yang kedua, ngomongin pohon ada cabang gitu ya. Makin kecil. Mungkin karena pohon pinus percabangannya cenderung lebih simpel ketimbang pohon daun yang lain yang tadi layer percabangannya lebih banyak lagi gitu. Kalau ini kan satu cabang utama kemudian cabang anak, mungkin di sini langsung keluar daun dan daunnya sudah gugur. Akhirnya simplified-nya seperti ini. Nah, di model yang akhir kompleksitas area sininya saya sudah mendapatkan percabangan ada, zigzag mungkin ada tapi kurang terasa gitu ya, karena skalanya sepertinya cukup mirip gitu satu dan yang lain. Kalau kita lihat di sini kan ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya. Nah, mungkin kalau Fauzan bermain dengan skala, zigzagnya akan semakin terasa Fauzan. Itu. Lalu kemudian mungkin kamu juga bisa bikin efek layering ya. Jadi penataannya misalnya ini adalah jadi satu set layer pertama, lalu kemudian bikin lagi layer kedua, lalu kemudian bikin lagi layer ketiga, dan ngambil sudut pandangnya dari sini. Mungkin nanti efek seperti ini bisa tercapai. Bayang ya, jadi pengkondisian kamu bukan cuma objeknya aja, tapi bagaimana menata objeknya gitu, supaya layering-nya semakin kuat. Oke, itu untuk Fauzan. Lalu kemudian kita ada Terinza. 5 menit lagi, semoga ngejar. Oke, ini dari Terinza. Sudah terlihat, Pak Dito? Udah, Pak. Udah ya, oke. Nah, Terinza di sini mengambil bulu burung sepertinya ya. Jadi ada sebuah lempeng gitu yang kemudian tertata berjejer dengan lempeng sebelahnya, dengan lempeng bawahnya, bentuknya overlapping. Ada sistem tumpang tindih di sini. Lalu formnya sendiri berbentuk kurva gitu ya, dia tidak tidak bersudut gitu, tidak kaku gitu. Dan ada ruang di bawahnya. Ruang ini kayaknya perlu dilihat dalam angle yang lain ya, karena kalau bulu burung itu kan tumpang tindihnya lumayan rapat ya, agak nempel. Satu bulu dengan bulu yang lain. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat yang terjadi adalah pola ini ya, pola seperti lantai gitu, tiling istilahnya, tessellation bahasa ininya, bahasa perpolaannya gitu. Nah, pola itu yang kemudian oleh Terinza coba dibuat, disimulasikan. Nah, ini mungkin feedback dari saya kemarin, beberapa teman udah saya juga kasih feedback yang sama. Tapi gambar yang pertama dari Terinza ini menurut saya cukup berbeda. Jadi dia mencoba seolah-olah punya bata dan disusun seperti bulu burung. Gitu. Kalau menurut saya penyusunannya oke lah overlappingnya, tapi kemudian ada karakter yang miss gitu, yaitu pola ini.
Kalau bata grid-nya adalah grid kotak gitu ya. Kalau burung itu sebenarnya lebih kayak diamond. Kita kayak ketemu ini ya, belah ketupat gitu, belah ketupat gitu. Nah, jadi ini kemarin saya minta untuk di-update gitu. Nah, lalu kemudian oleh Perinza dibikin ini, bikin apa namanya? Ini ya, ada update-nya ya. Yang kotak diubah agak sedikit melancip gitu supaya mirip burung-burung. Directionality-nya juga sepertinya atau arah lancipnya agak dimainkan di sini. Mungkin Perinza udah lumayan kenal dengan scripting gitu ya. Ini di sini kita bisa lihat efeknya mirip burung-burung yang overlap satu sama yang lain. Lalu kemudian di sini dia coba untuk memodifikasi gimana kalau bidangnya bukan cuman datar gitu kayak yang Batak tadi pertama bergelombang sedikit, tapi gimana kalau dibikin kayak donat gitu. Lalu kemudian surface donatnya dibikin kayak burung-burung gitu. Menarik sekali menurut saya. Dan ini tambah sampingnya ya. Saya bisa lihat sistem overlapping-nya dapat, kemudian bentuknya dapat, tapi grid-nya masih agak miss sedikit. Yaitu yang mana? Yang ini tadi. Di sini grid-nya masih sama ya, kalau kita lihat tuh. Ini grid-nya udah nggak, mungkin saya highlight aja deh, biar kelihatan. Nah, kalau tadi pas awal kan grid-nya begini ya. Nah, masih lurus-lurus semua. Kalau yang di sini, ini grid-nya udah berubah nih. Ini begini, tapi kemudian agak susun sirih, kayak batu bata yang buat struktur ya, gitu. Jadi kekuatan strukturnya ada, biasanya disusun. Geser-geser. Cuman, kalau kita lihat ke sini, sebenarnya masih berbeda ya. Si burung kan masih arahnya ke arah diamond. Plugin nama. Nah, di situ gampang banget kok. Agak keputus-putus Pak Gosa suaranya Pak. Dari sini, oke. Ya. Tadi sampai yang bentuk dari diamond sini itu Pak. sebenarnya bentuk diamond ya. Kalau soal plugins di Grasshopper-nya udah tadi kedengarannya. Oke. Jadi sebenarnya yang saya pengen bawa, Perinza, sebenarnya yang udah kamu lakukan sekarang itu sangat baik. Tapi saya mengajak kamu untuk lebih sensitif membaca pola grid. Karena ini nanti penting. Akan grid yang berbeda akan menghasilkan tiling yang berbeda. Ketika nanti kita masuk yang lebih detail ya, maksudnya ke fabrikasi dan lain-lain. Nah sekarang mumpung belum terlalu jauh ke sana, kita agak tarik sedikit supaya lebih dekat ke referensi. Pak, Oke. ini saya Terinza. Tadi yang asistensi pola sebelumnya itu sebenarnya ada bentuk diamond, tapi dia nusuk ke belakang itu kayak tembus. Jadi itu sebenarnya ada pola diamond, tapi dia tembus ke belakang gitu, Pak. Jadi yang ditampilin setengah dari depannya aja, setengah ke bawah. Nah ini dari kalau di belakang tembus gitu. Jadi sebenarnya bentuknya beda, tapi tembus gitu. Oke. Jadi bentuk per unitnya yang diamond ya? Ya, kalau dari Perinza. Ke belakang. Jadi kalau diputar ke belakang ada diamondnya lagi karena nembus, tapi arahnya ke atas gitu. Bukan formnya, bentuknya tadi kamu udah benar, arahnya agak melancip gitu ya. Tapi formnya yang kalau suara saya masih kedengeran nggak? Saya agak drop connection. Masih ya. Oke. Jadi form pembagian gridnya, Perinza. Sebelum ke bentuk ya, kita masih ngomongin grid nih. Kita ngomongin sistem. Kalau tadi bentuk yang yang diamond itu kamu ngomongin di satu unitnya. Nah ini saya ngomongin pembagian unitnya, sistemnya. Yang ini nih. Oh baik. Jadi kalau
Kebayang nggak? Kalau ini kamu punya bentukan kotak gitu ya, terus kamu bagi kotak-kotak lagi, terus kemudian di yang revisi kamu punya bentukan satu surface gitu ya, kamu udah bagi-bagi vertikal gitu ya, tapi kemudian pembagian grid-nya adalah seperti ini yang kamu lakukan. Kebayang nggak susunan grid-nya? Kita belum ngomongin bentuk ya, ini masih fully grid pembagian unitnya. Nah, kalau yang diamond, itu kamu punya bidang, pembagiannya, tarik garisnya adalah seperti ini. Miring. Jadi nggak paralel dengan bidang atas dan bidang. Nah, ini cukup bisa bahas lebih lanjut, tapi sudah mirip, tapi sistem wise ada yang lebih presisi untuk mewakili si bulu burung. Baik Pak, terima kasih masukannya. Oke, makasih Zarinza. Yap. Dua lagi kayaknya saya minta izin deh Pak Dito. 10 menit. Boleh. Mangga Pak. Geser dikit. Ini dari grupnya Buana, kelompok 7 tim 2, dari Sherina, Suci, sama Widya. Kebetulan kalau di Buana ini satu kelompok mengerjakan satu objek gitu. Idenya adalah dari tentakel binder gitu ya, secara 3D. Lalu kemudian ada bentukan yang tentakelnya yang panjang dan mengecil gitu ke ujung, dan ada sistem spiral yang kebetulan ketika bentuknya ini sedang spiral. Ini ruangnya ada mengerucut ke atas, oke, ada tabung, ruang di antara tabung dan kerucut itu mungkinnya yang akan menarik. Nah, lalu kemudian di sini dicoba di arrange jadi sebuah hasil abstraksi yang mungkin mirip monumen kali ya kalau kita lihat. Nah, dari saya mungkin yang perlu diperdalam adalah identifikasi dan kayak ini. Jadi kalau kita ngomongin figure and positif negatif, ruangnya adalah ini gitu ya, yang terjadi di sini. Nanti kalau sebelahnya ada kerucut lagi, ini ada ruang lagi. Nah, mungkin itu. Lalu kemudian sebenarnya ada ruangan lain lagi yang juga terjadi dalam gambar ini, yaitu adalah ketika kalau kita potong sini ya ke arah sana, kita akan punya kurang lebih begitu. Terus potongannya ada gini lagi. Yang hijau. Nah, lalu ada ruang di antaranya. Itu yang menurut saya juga menarik ya. Ada bolong. Di sini ada ruangan ini gitu ya. Dan di luar juga ada sesuatu yang terbuka gitu. Jadi ada seolah-olah pelingkup tapi tidak tertutup, bukan dari bidang tapi dari batang yang berulang-ulang membuat tutupan gitu ya ke atas. Nah, itu yang mungkin sebenarnya bisa di-employ ketika kita ngomongin abstraksi. Jadi kalau saya lihat satu lembaran tentakel ini ya, dalamnya udah dikasih pattern zigzag sama pattern silindernya. Mungkin silindernya bisa lebih keluar lagi gitu kalau mau lebih mirip. Tapi kemudian yang belum dapat adalah si tentakel ini mungkin perlu taper ya, atau diperkecil semakin ke ujung gitu. Itu mungkin sistem yang lebih tepat ketika kita lihat sini. Karena kan di sini diameternya gede. Ya, betul, Pak.
selain irama, si diameter batang utamanya itu yang dari besar jadi kecil. Ini kan mungkin perbandingannya 1:10 gitu. Sedangkan kalau di sini potongan di sini dan potongan di atas sama 1:1. Ini luas penampang. Jadi mungkin itu juga bisa jadi apa ya? Kita mencoba mereplikasi sistem, tapi kemudian sistem dan bentuk ini memberikan kita sebuah set of rule, sebuah batasan yang tinggal diikutin aja. Sebenarnya begitu diikutin, udah langsung self-referencing dahulu. Nah, itu mungkin itu ya untuk kelompok 2. Bapak, permisi Ya, Bapak. silakan. Itu sebenarnya udah direvisi Pak, cuma tadi baru di-submit lagi gitu. Oh, oke. Saya sambil cek deh kalau gitu, penasaran. Drive ya. Kelompok 2 ya, ya. Oke. Ya. Sebentar, saya download dulu. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Oke. Nah, yes. Oke, ini udah ketemu nih. Kalau kita lihat luas penampangnya udah menyerupai ya. Ini dan ini gitu. Makin ke atas makin mengecil. Lalu kemudian kalau coba dimodelkan, dibikin terpusat, ada satu bodi utama yang di sini memang nggak kelihatan ya. Jadi ini berupa abstraksi gitu, nggak masalah sih kalau menurut saya. Terus kemudian ada permainan apa namanya, panjang pendeknya, tinggi rendahnya. Lalu juga coba untuk dimiringkan. Sebenarnya ya, kalau dari sini untuk jadi spiral udah tinggal dikit lagi nih. Cuman mungkin ada keterbatasan di software mungkin ya. Kalau SketchUp agak tricky mungkin bikin spiral. Jadi, tapi it's okay. It's a good starting point, dan akhirnya sekarang juga teman-teman bisa lihat batasannya SketchUp di mana gitu. Ketika mau modeling yang cukup kompleks dan cukup fluid misalnya. Oke, makasih ya. Tadi udah dikasih tahu nih. Tadi siapa ya? Suci ya? Atau Sherina? Ya, makasih banyak, Pak. Yuk, makasih. Terakhir, dari Hilda, kelompok 8. Nah, ini. Jadi, Hilda ini mengambil referensinya dari Dandelion. Dandelion ini lumayan menarik ya. Dia secara sistem gitu. Dia sebenarnya punya satu pusat gitu, terus lalu kemudian ada cabang-cabang kecil, di cabang kecilnya ada node lagi, dia bercabang lagi gitu. Jadi ada beberapa layer percabangan antara titik dan garis. Nah, yang menarik juga saking banyaknya si ininya, justru di luar itu kalau ada gambar lain ya, si Dandelion ini akan kelihatan seperti bola, seperti sphere gitu. Nah, itu kan padahal tadi kita ngomongin garis doang Pak elemennya. Tapi ternyata ketika si elemen garis ini direpetisi sedemikian rupa dalam suatu bidang 3 dimensi, dia jadi volume yang khas lagi gitu. Nah, dari situ Hilda sempat bikin abstraksi seperti ini. Saya bisa lihat apa namanya, kesan ringannya dapat gitu ya. Tapi sayang ini terlalu terburu-buru bermain volume. Padahal kalau kita lihat di sini, ini sangat jelas nih garis nih komponennya. Nah, itu akhirnya saya menyarankan nih di sebelah kiri, gimana kalau kita bikin sistemnya seperti ini. Jadi ada 4 tingkat. Tingkat pertama itu ada kurva lurus dari bawah ya, sebagai batang utama. Mungkin agak lengkung gitu. Lalu kemudian ada node-nya. Ada pusatnya di sini. Nah, tingkat 2, dari pusat ini, dia bercabang-cabang lagi nih. Gitu. Cabang-cabang lagi. Cara
secara 3D ya. Maksudnya bukan cuma 360 derajat, tapi udah 360 derajat diputar lagi secara rotasional 360 derajat lagi. Gitu. Ini agak susah sih menggambarkan di 2D. Mungkin kalau udah modeling akan lebih gampang. Lalu di tingkat 3, tadi yang kurva lurus tadi, itu berujung ke satu node, yang akhirnya node itu masuk di tingkat 4 bercabang lagi. Nah, ini hanya dengan menggunakan elemen garis dan titik, sebenarnya kamu juga akan bisa tadi ya mencapai sebuah elemen volume. Gitu. Tidak langsung menjadi volume, tapi justru volumenya muncul dari sistem dan karakter yang ditemukan dari Dandelion. Nah, itu bisa jadi bahan latihan lagi nih buat Hilda. Tapi itu bisa jadi sesuatu yang menarik ya, saya lihatnya. Mirip-mirip dengan sistem branching tadi yang kita omongin, ada di pohon cemara, ada di pohon yang cukup random batangnya gitu. Tapi Dandelion lebih apa ya? Lebih tegas gitu sistemnya, lebih rigid ketimbang yang pohon-pohon tadi. Oke, sementara di situ dulu. Ada pertanyaan? Dari mahasiswa, ada pertanyaan? Atau udah cukup jelas? Dari dosen juga boleh, kalau ada yang penasaran. Memang untuk yang prosesnya kemarin kadang-kadang ini apa ya, belum cukup sekali sebetulnya, mesti latihan terus biasanya Pak, biar kebayang detail-detailnya segala macamnya. Ya, betul. Betul Pak Dito. Jadi kalau saya sih tadinya ngebayangin exercise yang kemarin itu jadi 2 hari sebenarnya. Itu. Cuman kan ya kita ada agenda yang mesti dikejar, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Yang kemarin sudah sempat melakukan exercise dan sudah betul masih ada ruang untuk improve, kan selalu bisa membuat alternatif ya untuk mencoba gitu. Supaya kalian juga makin aware dengan sistem, dengan visual, dengan bentuk, dengan ruang gitu. Nah, buat yang masih belum, nggak apa-apa, sambil dikejar aja untuk ngejar itu. Karena kalau setahu saya ini nggak ada nilai ya Pak ya, tapi lebih ke proses mahasiswanya. Gitu. Nah, jadi kalau proses kalian belum dapat, nah berarti kalian tinggal melakukan lagi prosesnya. Gitu. Nggak usah dilihat sebagai sesuatu yang udah lewat selesai gitu ya. Jangan, sayang justru, karena malah karena nggak dinilai itu. Buat saya sih kadang-kadang jadi ada kebebasan ya untuk melakukan eksplorasi di sana. Itu Pak Dito. Jadi kalau mau latihan lagi mah mangga, bahkan latihan dengan source image yang lain gitu, sumber referensi yang lain juga boleh, nggak ada masalah. Kelihatannya belum ada pertanyaan Pak. Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin saya akan lanjut ke ini Pak. Ke berikutnya ya, sesi berikutnya. Oke. Ya, sesi berikutnya saya mungkin masuk ke slideshow atau nerangin tugas dulu ya. Tugas dulu deh, biar strukturnya kebayang. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Nah, kali ini di episode kedua ini, gitu, menu utamanya hari ini adalah melakukan habitasi ruang. Jadi kemarin waktu briefing tugas sama dosen-dosen ada masukan gimana kalau misalnya udah diarahkan ke build environment, jangan purely geometrical exercise gitu. Nah, kemudian untuk build environment-nya saya sengaja agak menggelitik supaya jangan pakai manusia dulu Pak, karena kan antropometri gitu ya, peran tubuh manusia kan udah teman-teman harusnya udah hafal ya kalau udah lewat tingkat 2 gitu, dan ya sebenarnya itu lagi gitu. Nah, justru supaya tidak terlalu erat dengan manusia dan teman-teman mahasiswa di sini bisa mengeksplor kembali sesuatu yang esensial, dicoba nih diganti objeknya gimana kalau pakai yang sering kita temuin tapi mungkin jarang kita ulik dari segi desain. Gitu. Nah ini di sini ada burung gereja ya, yang nantinya kalian akan diminta untuk membuat rumah atau tempat minum. Nah
pembagiannya ini bergantung, ada yang tingkat 2 dan tingkat 3 ya kalau nggak salah Pak Dito. Ya, jadi ada yang angkatan 2019 dan 2020. Oke. Nah, untuk yang 2019, karena sudah lebih advance, kalian akan diminta untuk membuat rumah. Rumah ini sebenarnya cukup sederhana ya. Rumah burung kan, kalau di alam mereka tinggal cuma sarang doang gitu. Dari ada yang dari ranting-ranting kering, alas doang gitu, nggak pakai atap, mungkin atapnya berlindung di bawah pohon gitu. Atau hidup di dalam pohon gitu, menggali pohon kayak burung pelatuk gitu ya. Atau bahkan ada yang bikin kayak kukun tuh apa ya, kayak kepompong gitu. Ada beberapa burung yang memang membuat seperti itu, kayak burung walet misalnya. Nah, betul, seperti sarang walet. Nah, di sini kalian diminta untuk burung gereja. Burung gereja ini cukup apa ya? Dia cukup bandel lah, cukup versatile. Hampir di seluruh permukaan bumi kita bisa temuin mulai di yang dingin, di yang panas. Jadi tidak ada specific requirement kayak ikan koi, suhu temperaturnya harus gini, filternya, kualitas air harus gini, enggak. Burung gereja ini bandel, gitu. Jadi cukup mudah. Dan kalau kalian mau bikin rumah, itu juga cukup lebar ya. Akhirnya boundary-nya nggak sempit. Gitu. Boundary-nya itu sebenarnya cuman sedikit kalau rumah. Yaitu ada yang bisa diinjak dan ada yang menutupi. Ada selubungnya. Melindungi dari hujan dan panas. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya mungkin nanti akan, Pak, selubungnya apakah harus tertutup semua atau boleh semi terbuka? Itu terserah kalian. Silakan nanti dihubungkan dengan sistem yang kalian udah sempat buat di awal. Jadi nanti kita akan lihat lebih jelas bagaimana cara menggabungkan sistemnya ya dengan desain briefnya gitu. Tapi kurang lebih untuk awal, bayangin aja kalian butuh sesuatu untuk berpijak atau duduk atau tidur gitu ya burungnya, sama ada yang melindungi dari panas dan hujan. Gitu. Nah, untuk yang angkatan 2020, ini briefnya dibikin lebih simpel. Yang diminta hanya membuat tempat minum. Kadang-kadang kan di taman tuh ada ya kayak pedestal gitu, bentuknya kayak mangkok, terus kemudian kadang diisi air, kadang ada makanannya. Kalau cuaca bagus burung hinggap di situ, ada yang minum, ada yang mandi, ada yang makan gitu. Hanya sekedar bikin wadah itu aja. Gitu. Yang kedua ini kalian tidak perlu membuat selubung di sini. Tapi wadahnya itu juga nanti yang dikombin dengan sistem yang sudah kalian temukan. Gitu. Jadi kalau biasa desainer nih berangkat dari kebutuhan usernya dulu, kalau sekarang user Halo Pak Gosa. Oke, kayaknya ada gangguan sinyal di Pak Gosa. Kita tunggu sebentar ya. Halo Pak Gosa. Oke, terputus. Oke, rekan-rekan mahasiswa harap menunggu ya, karena mungkin dari sinyal. Oke. Nah, sambung lagi Pak Gosa. Sudah terdengar Pak Dito? Sudah Pak. Oke. Mohon maaf barusan ngedrop sinyalnya. Ya. Jadi sampai mana ya Pak Dito kalau boleh tahu? Yang bentukan wadah tadi udah, air, saya juga jadi ikut lupa. Oh, oke. Kalau yang wadah udah berarti udah. Tadi highlight-nya bukan berangkat dari user tadi. Biasanya kan kalau mau ngedesain sesuatu dari user tadi ya. Nah, ini justru nggak dibalik. Kalian berangkat dulu dari sistem yang udah kalian temukan. Dari bentuk yang kalian temukan, dari estetika yang dari awal kita udah sempat ngomong ya. Cari yang menarik gitu sebagai starting point kalian. Gitu. Nah, kalian harus berangkat dari sana. Nah, lalu kemudian diaplikasikan menjadi sebuah bentuk dengan ruang. Kan fungsi tadi ya, yang udah dibagi dua tadi berdasarkan angkatan. Nah, teknisnya gimana? Kedua objek ini
ukurannya bebas. Kalian punya ukuran dasar kan ini, panjangnya burung gereja 16 cm ya gitu. Nah, nanti terserah wadahnya mau sebesar apa, segala macamnya. Tapi ada bracket maksimal di 40 cm kali 40 cm kali 40 cm. Ini agak saya gedein dari diskusi kemarin dengan tim dosen sedikit karena apa ya, saya harap bisa teman-teman punya ruang untuk bermain artikulasi bentuk gitu. Tidak terlalu kecil lah. Betul. Seperti kalau 20 kali 20 satu buku udah cukup, udah selesai. Konsepnya seperti itu gitu. Tapi kurang lebih ini akan dibesarkan jadi bisa 2 kali lipat kalau diperlukan. Tapi balik lagi, kontrolnya ada di kalian. Keep in mind ukuran burungnya sebagai acuan besaran ruang yang mau dibuat. Halo Pak Gusa, kayaknya ini Pak, drop lagi sinyalnya. Halo Pak Gusa. Ya, halo Pak Dito. Ya. Pak Dito, saya izin ganti ini ya. Oh iya, boleh Pak. Jaringan dulu sebentar. Boleh, apa? Kayaknya perlu tethering nih, agak-agak. Beberapa menit aja. Halo, tes. Apakah sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, moga-moga nggak kepotong lagi nih. Nah, ya tadi nggak ada limitasi secara konstruksi, hanya limitasi dimensi ya. Dan hanya perlu dibuat secara digital. Kalau mau eksplorasi pakai maket silahkan, yang biasa pakai maket, nggak ada ini ya, nggak ada masalah. Tapi submission-nya tetap harus digital karena kita akan menggunakan itu untuk tahapan desain selanjutnya. Sekali lagi, Anda diminta untuk menyajikan hasil eksplorasi Anda dan varian prosesnya ke dalam format PDF dalam satu lembar poster berukuran A3. Jadi tolong di layout yang enak, bayangin kayak lagi ngerjain kompetisi interior buat apa misalnya gitu kan. Kan biasanya tuh pada cakep-cakepan tuh di layout. Betul. Ada perspektif Kojo gitu ya. Ada diagram gitu. Nah, bayangin aja buat exercise ngerjain sayembara gitu ya. Jadi tolong disajikan dengan enak dan informatif. Nah, ada footnote-nya. Jadi kemarin berdasarkan diskusi dengan teman-teman dosen ini, kita pengen kasih reward. Jadi kalian nggak dinilai, nggak ada hubungannya sama SKS, nggak ada hubungannya sama IPK, tapi buat yang bagus dan menarik gitu ya, itu kita pengen kasih kesempatan untuk di-print secara 3D. Karena kebetulan Fakultas Desain ini kan punya apa namanya 3D printernya. Jadi memanfaatkan lab itu dan juga biar nanti kelihatan gitu. Kalau ngomongin digital kan kadang-kadang filenya di archive terus lupa gitu Pak. Oh, kemarin di hard disk yang mana ya? Di cloud-nya disimpan di mana ya? Lupa aja nggak. Nah, kalau digital belum bisa kita pegang apa? Kalau di 3D printing kan bisa kita pegang Pak, bisa lihat langsung. Kurang puas gitu kalau belum bisa dipegang. Nah, paling nggak bisa di-print, dan printannya ini nanti mungkin bisa dilihat sama teman-teman di jurusan ya. Mungkin bisa di-display, atau kalau mungkin lagi penuh raknya bisa dibagikan juga ke yang bersangkutan gitu. Ya, silakan, itu dari kebijakan dari jurus. Nah, untuk mendampingi itu saya ada sedikit slideshow. Saya sambil dibuka. Oke,
terlihat? Sudah, Pak. Ya, ini sebenarnya saya gabungan dengan yang kemarin. Ini masih ini ya yang minggu lalu contoh-contohnya. Nah, ini yang kedua, habitasi ruang. Sebelumnya mohon maaf, ini teksnya kepotong nggak Pak di sebelah kanan? Enggak. Bisa dilihat. Kalau saya baca kalimatnya kayaknya ini nyambung. Oke, ya udah. Kadang-kadang soalnya kalau ada window pesertanya suka ketutupan ngeblok, kalau enggak ya udah. Nah ini saya mau quote Mark Wigley sedikit ya. Dia adalah salah satu teoris di arsitektur gitu. Lumayan kritis terhadap terhadap diskursus isu kontemporer gitu. Dan di sini kebetulan dari dalam sebuah wawancara dia ngomongin tentang variasi. Jadi kalau sebuah eksperimentasi keluar dari batasan ini apa? Batasan itu yang sebenarnya kemarin kita udah sempat bikin ya. Batasan sistem, batasan bentuk. Yang bentuknya biasanya segitiga, tiba-tiba ngambil lingkaran kan ya jadi agak tricky gitu, jadi aneh juga, nggak bisa relate gitu. Nah, jadi kemarin setelah kita mendefine sebuah bukan mendefine, milih satu image yang menurut kita estetikanya menarik gitu, terus kita mendefine ada apa di situ. Nah, justru yang sudah kita define itu jadi batasan kita untuk membuat sesuatu yang bisa merefer ke situ. Nah, kemudian if constraint and experiment belong together like a scientific taste, an experiment is when certain conditions are fixed, you can observe possible variation. Nah, jadi untuk melihat variasi, kita harus punya batasan dulu. Kalau tidak ada batasan, akhirnya yang terjadi alternatif liar gitu ya, nggak bisa dikategorikan dalam sebuah variasi. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Oke, di fase atau step pertama adalah modifikasi. Jadi kalau teman-teman sering dengar, kalau teman-teman engineer terutama sering banget ketemu ada istilah namanya ATM, amati tiru modifikasi. Gitu. Nah itu sebenarnya sesuatu yang menarik ya, karena almost nothing new under the sun gitu, dan kecuali kita adalah seorang yang sangat brilian dan menemukan sesuatu yang benar baru gitu ya, yang kemungkinannya 1 in a million gitu. Akhirnya kita akan banyak melakukan modifikasi ketimbang inventing sesuatu yang baru. Gitu. Nah, kondisinya adalah apa yang dimodifikasi gitu kemudian sekarang. Nah, kita berangkat dari ini. Kemarin kita punya referensi dari alam, lalu kita punya target desain. Referensi alamnya itu apa aja? Ada yang ngomongin bentuk, ngomongin kualitas ruang, sama sistem. Penataannya seperti apa? Arrangement-nya seperti apa? Tadi udah bolak-balik kita bahas ya dengan studi kasus tadi. Nah, kemudian target desain, kebutuhan dimensi, tentunya dimensi burung gereja tadi ya. Lalu kemudian ada 2 exercise yang beda nih, tergantung angkatan. Yang satu adalah selubung naungan, yang satu adalah kontainer atau wadah. Nah, ini yang nanti kita sintesa, jadi kita ramu jadi sebuah objek gitu. Yang pertama jadi rumah burung, birdhouse gitu. Yang kedua tempat minum buat burung gitu, atau tempat makan. Gitu. Nah, oke. Lalu startingnya dari mana ya? Gitu. Kalau kemarin kita ngomongin bentuk, ruang, sistem, bentuk, ruang, sistem terus saja, itu kan sesuatu yang bisa terlihat tapi nggak ada fungsinya gitu. Kita masih ngomongin rasa gitu, kita masih ngomongin logika, runutan gitu. Tapi kemudian sebagai desainer yang berhubungan dengan spasial ya, teman-teman desainer interior pasti akan diminta untuk membuat sesuatu yang meruang gitu, ada fungsinya. Nah ini ada satu pavilion namanya Water Cathedral. Dia berangkat dari sebuah heksagon gitu ya, dengan komponen-komponen dalam yang segitiga gitu. Lalu kemudian si komponen-komponen segitiganya ini juga dibuat variasi ya. Kalau ini full heksagonnya ini agak tipis, ini makin tipis, kemudian hilang gitu. Lalu kemudian sisi luarnya ini ada segitiganya, di sini hilang, di sini atasnya makin tebal, ini makin tebal jadi kayak zigzag gitu ya polanya. Di sini tengahnya terpisah, makin terpisah, makin terbuka, makin terbuka, makin terbuka.
Nah, ini dia sudah memainkan sebuah pola, yang teman-teman juga semua udah punya ya, pola, dan variasi. Nah, variasinya ini mungkin ada yang sudah bermain sedikit, ada yang belum. Nggak apa-apa, nanti kita akan bicara lebih lanjut. Tapi kita mau coba lihat dulu dari sini, untuk jadi ruang, itu seperti apa sih? Ini kan 2D banget, Pak. Gitu. Nah, ternyata artikulasinya seperti ini. Jadi, dia bermain belum di sesuatu yang fully enclosed gitu ya, kayak apa namanya, kepompong gitu. Tapi akhirnya dia bermain. Jadi ternyata di satu sisi si segitiga-segitiga tadi dibikin segitiga lagi, terus menggantung gitu, jadi elemen ceiling ya kalau di interior. Tapi ceilingnya juga macam-macam, ada yang tingginya segini, ada yang makin rendah, ada yang tinggi banget, jadi malah kayak kolom gitu ya. Terus bawahnya juga dimainin, ada naik-naikan gitu. Jadi seolah-olah kayak berada di dalam gua mungkin ya, kan ada yang stalaktit, ada stalagmit tuh, atas bawah, duanya tajam matanya. Tapi semuanya dibikin variasi. Jadi ruangannya tidak monoton, menarik, dan mungkin di satu sisi orang bisa duduk, di sisi lain ada yang bisa menari, ada yang bisa berdiri gitu ya. Nah, bangunannya seperti apa? Ini bangunannya. Ini secara perspektif ruang dalam, kalian bisa lihat di sini ada kayak semacam sitting gitu, bentuknya cone dari bawah, lalu ada sesuatu membran yang digantung dari atas, bentuknya juga kerucut, atasnya segitiga gitu. Ini kelihatan kan segitiga di sini. Terus ada juga yang dibikin variasi berupa transparan, diisi air. Jadi kalau ada matahari mungkin ada efek-efek tertentu gitu, kayak apa, dispersi sinar matahari, kayak pendaran. Betul. Itu. Nah, tapi semuanya berangkat dari sistem yang segitiga tadi. Ruangannya seru nggak? Seru banget kalau saya bilang. Ada yang ketutup gitu ya, ada yang kebuka gitu, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi secara kualitas ruang dia sangat terdiferensiasi. Bahkan secara kualitas cahaya juga gitu, karena udah main bukaan dan main ini ya, penutupnya ada yang transparan ternyata. Nah, dari situ lalu membuat kita bertanya-tanya gitu, Pak, kalau gitu oke, saya udah punya satu sistem nih sebelumnya. Sekarang mau dibikin sebuah rumah aja sebagai contoh, rumah burung gitu. Mulainya dari mana ya? Gitu. Sebenarnya mulainya bisa dua. Yang pertama, kita mulai dari sesuatu yang kita udah pengen, kita bayangin itu adalah fixed given. Misal nih, ini di eksperimennya Andrew Kudles sama mahasiswanya, ini tugasnya adalah dikasih satu ukuran telur gitu ya, yang kanan bawah nih. Gitu. Mereka disuruh mengukur gitu, nanti dapat diameternya berapa, puncaknya berapa tingginya, dan lain-lain. Nah, setelah dapat, mereka disuruh cari sistem lain untuk membentuk telur. Gitu. Jadi outline luarnya udah ketemu, telur, tinggal cari sistemnya dalamnya, terserah. Gitu. Ini kita lihat satu ya. Yang pertama, ini yang paling atas, itu adalah bentukan kayak semacam kolom dan balok gitu, ditumpuk aja ya. Gitu. Kolom balok gitu, dengan grid tertentu. Oke. Tapi outline-nya kayak telur. Oke, jadi satu telur. Satu sistem, bentukannya udah given. Lalu kemudian yang kedua, di sini kayaknya saya mau ngomongin sistem mirip-mirip sarang laba-laba atau cross shape gitu ya. Kalau di nenek-nenek zaman dulu gitu ya, suka bikin cross shape gitu. Luarnya aja, dalamnya biarin kosong. Tapi luarnya juga ada yang lebih ketutup, ada yang lebih terbuka gitu. Oke. Jadi telur, jadi bentuknya kelihatan gitu, telur. Nah, kemudian yang ketiga, kalau saya ini inspirasinya dari landak, Pak, misalnya gitu ya. Tajam-tajam gitu semuanya. Ya udah, boleh. Tapi overall formnya tetap telur kan. Dia komponennya yang masuk keluar. Lalu mungkin ada yang lain, idenya dari mana nih? Misalnya saya ngambil pola ini, apa namanya, keju. Keju itu kan ada volume, terus dia kayak seolah-olah dibolongin gitu. Ada bolong-bolong, nembus-nembus. Dan ini yang terjadi di sini ya. Masih telur? Masih. Lalu kemudian di sini, kalau kita lihat lebih dekat, bentuknya agak segi 6. Oh, mungkin ini inspirasinya dari sarang lebah gitu.
mungkin ya. Belok lagi ke berikutnya. Berikutnya ini agak random nih, tapi ada derajat sel tertentu. Nah ini nanti kalau teman-teman belajar pola lebih lanjut, ada namanya Voronoi equation di matematik yang bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk ini. Kalau nggak salah kemarin ada satu mahasiswa juga yang ketemu Voronoi. Nanti tolong ada dua malah, satu Voronoi 2 dimensi dan satu Voronoi 3 dimensi. Nah, tolong kalian coba riset soal itu deh, keywordnya Voronoi, nanti dilihat bagaimana cara ngebuatnya. Karena bentuknya sendiri menarik ya, karena kalau dibandingin yang ini mungkin ini sangat teratur gitu. Yang ini agak chaos, tapi tetap ada derajat keteraturannya, ada sistem di dalamnya. Ada pattern-nya ya, Pak. Tetap ada pattern-nya walaupun bentuknya kayak random. Segi 6, ada yang segitiga, ada yang semacam. Ya, betul. Itu makanya kemarin kita lumayan meng-highlight pengen sistem, Pak. Gitu. Karena dari sistem ini akhirnya kita bisa bikin artikulasi bentuk-bentuk yang macam-macam, baik dari yang sangat structured sampai yang sangat random padahal structured gitu. Yes. Nah, lalu kemudian ada lagi di sebelahnya, mungkin ya, saya nggak tahu, ini mungkin ideas-nya dari stone atau batu yang kalau pecah tuh dia agak bersudut-sudut gitu ya mungkin ya. Potongan batu itu kaku, betul. Gitu. Kayak mungkin teman-teman lihat batu kali gitu kalau lagi dipecah kan dia kadang ada yang kurvanya, ada apanya, tapi begitu ketemu sama sisi lainnya sudut. Tuh. Nah lalu kemudian ini ada yang bermain dengan elemen garis ya. Mungkin source-nya dari laba-laba atau mungkin dari ulat sutra gitu. Ada frame-nya lalu kemudian bikin sistem garis. Untuk yang ini agak mirip sama ini, ya agak berubah, mungkin lebih dikit, lebih ke warna gitu. Ini variasinya mungkin bisa dari laba-laba juga gitu ya, agak-agak mirip sama ini, tapi dengan pattern yang lebih chaos gitu di sini. Kalau ini lebih kelihatan gitu, ada segi-seginya gitu. Yang ini saya nggak tahu, mungkin masih mirip dengan honeycomb, mungkin juga structure dari larva binatang lain gitu ya. Jadi kalau ini adalah sistem layering dua arah ya. Jadi satu yang ini yang arah sini, satu lagi yang arah horizontalnya, vertikal dan horizontal. Ya. Dengan sistem yang sama juga bisa dibuat bentuk yang ini ya. Cuman kalau tadi vertikal horizontal, ini diagonal. Ini sama kayak tadi yang kita ngomongin pattern pembagiannya mau kotak-kotak, grid kotak atau grid diamond. Kalau kotak jadinya ini, ya kan? Kalau dilihat dari samping, kalau ini jadinya diamond. Nah, terus kemudian di sebelahnya ada yang bermain kurva juga, mungkin agak mirip sama ini, tapi lebih loose, lebih kosong. Kayak benang. Betul, kayak telur dibungkus benang gitu, Pak. Telurnya dihilangin gitu. Klik kanan hide gitu. Kalau di SketchUp gitu. Jadi tapi masih kelihatan telur kan, dan menarik gitu. Selubungnya selubung tipis. Nah ini di sini kita banyak bicara bahasa bentuk yang berbeda-beda ya. Padahal volumenya sama. Volumenya kita ngomongin telur. Nah ini contoh dari Andrew Goodless. Lalu kemudian kalau kita ngomong yang tadi yang sebelum membawa yang kedua dari kanan Pak lewat. Oh yang ini ya. Ya. Nah itu kan agak beda ya. Yang ini saya agak gagal menangkap telur ya Pak. Jadi tadi sengaja saya skip. Mungkin kompleks si patternnya sendiri saya nggak tahu kompleksitasnya datang dari mana gitu. Apakah mungkin ada struktur yang seperti ini ya di alam ya. Tapi bisa jadi juga dia cuma berangkat dari komponen V gitu. V bawah, ketemu V atas gitu ya. Ketemu lagi di V bawahnya gitu dan seterusnya. Jadi bisa di stacking kayak Lego block tapi bentuknya udah V gitu. Tapi kalau dilihat outline-nya bisa jadi telur sebetulnya Pak ya. Kalau kita tarik garis itu luar-luarnya itu. Nah, ini menarik Pak. Itu pertanyaan sebenarnya menarik. Sebenarnya ya kalau di sini saya masih agak susah untuk lihat. Kalau image lainnya kita tutup ya, ini misalnya. Iya, kelihatan langsung. Jadi kalau image lainnya kita tutup, ditanya itu apaan sih? Wah,
nggak tahu gitu. Apa ya gitu kan, nggak kelihatan. Nah, tapi nanti ketika kita ngomongin digital design, kita akan ngomong juga dengan resolusi. Kalau biasa di Photoshop udah apal ya resolusi gitu. Sama di 3D juga ada. Kalau di 2D itu namanya pixel, berapa dpi gitu ya. Kalau di 3D namanya voxel, dia bentuknya pixel tapi 3D gitu Pak, bisa di stack 3 dimensi segala macam. Nah, mungkin ya kalau satu komponen V-nya ini kita anggap satu voxel, dan akhirnya di sini ada tinggi voxelnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau tinggi voxelnya dibikin 10 gitu ya, resolusinya makin dibesarin gitu, akhirnya outline-nya akan lebih tampak seperti telur gitu. Sama kayak di Photoshop. Kalau DPI-nya rendah, bikin telur juga, aduh, telur bukan ya gitu ya. Tapi begitu DPI-nya tinggi, HD gitu. Istilahnya gambarnya pecah lah ya, jadi nggak jelas. Betul. Semakin gede kualitas gambarnya, semakin jelas figur yang mau ditampilkan gitu kan. Betul. Gitu. Oke, nah ini another step lagi nih, ini agak lebih kompleks nih. Jadi ini ada satu exercise sama mahasiswanya Mirko Becker, mereka scan satu patung dari Maria Immaculata gitu ya. Terus kemudian berdasarkan kurva di permukaannya, kalau tadi telur gampang ya, bulat gitu, simple gitu. Nah kalau ini berdasarkan kurva di permukaannya, itu akhirnya ada variasi bentuk. Yang pertama mungkin bentuknya kayak apa ya, soap bubble gitu mungkin, atau kayak struktur tulang gitu. Tapi di area-area yang relax dia lebih berjarak gitu kepadatannya. Terus kemudian di sini bermain dengan sistem tadi kayak voxel ya, voxelnya ada yang kecil, ada yang gede, mungkin semakin tipis misalnya, ini yang area-area tipis ini, voxelnya semakin kosong gitu, semakin padat, dia makin ketutup gitu. Ini begitu juga dengan ini dan lain-lain. Ada yang bermain garis gitu ya, arah garisnya juga berawal dari arah permukaannya menghadap kemana gitu mungkin. Yang ini juga sama, cuman yang ini selain garis dikasih bentukan kayak apa? Kayak tensile membrane gitu ya, atau apa kayak biji kedongdong gitu kayaknya kalau di kita gitu. Terus sebelahnya ada yang bermain mirip-mirip awan, sebelahnya lagi dengan elemen garis tapi ditumpuk-tumpuk juga, mungkin mirip dengan ini dengan resolusi yang berbeda gitu ya. Ini resolusinya lebih tinggi gitu. Terus yang terakhir betul, jadi lebih kelihatan kan, ini agak lebih polos lah gitu. Terus yang terakhir mungkin bermain dengan transparansi, namanya, makin kurvaturnya tinggi makin ketutup, kurvaturnya agak rileks dia agak bolong-bolong. Nah ini agak advance, tapi cuman nunjukin bahwa bisa berangkat dari satu volume tertentu, kemudian dalamnya yang kalian kasih sistem. Tuh. Nah, lalu kemudian dari situ kita ngomongin variasi ya tadi ya yang kita sempat singgung sedikit. Variasi ini bentuknya seperti apa sih? Jadi ketika rekan-rekan udah sempat memformulnya jadi satu gitu. Nah, nanti dari situ jangan langsung jatuh cinta, jangan langsung berhenti udah selesai pekerjaannya. Tapi bikinlah beberapa. Nah, beberapanya itu tetap harus berupa variasi. Jangan sampai mengganti referensi alamnya. Jadi kayak kalau udah dapet nih, misalnya bikin tempat minum. Tempat minumnya bentuknya kayak apa ya? Kayak rumah rayap Pak, gitu misalnya bentuknya gitu ya. Terus karena referensi alamnya adalah rayap, oke, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting dia ada satu wadah yang nggak bocor gitu, bisa menahan air gitu ya, menahan makanan gitu misalnya. Oke. Nah, kemudian ketika kalian mau bikin variasi, jangan rumah rayapnya diganti jadi sarang lebah atau jadi sarang burung gitu. Tetap pakai rumah rayap, tapi kalian perhatikan di rumah rayap itu ada bagian yang bisa dilakukan variasi nggak, supaya misalnya nih rumah rayapnya nih di satu sisi agak menutup, di satu sisi agak terbuka misalnya. Jadi masih tetap bentukan dasar rumah rayap, tapi variasi bentuk. Karena tadi constraint-nya udah dapat rumah rayap, nggak boleh yang lain constraint-nya. Nah,
variasinya bisa seperti apa? Ini contoh ya, kalau untuk aplikasi skala manusia. Ini ada satu project, dia basically adalah kursi dengan senderan gitu ya. Tapi senderannya ada yang makin berkurva. Kenapa dibuat makin berkurva? Ya buat ini aja, sitting position biar bisa explore. Kalau yang tegak mungkin buat orang lagi buka HP gitu ya, biar tidak melengkung punggungnya. Terus yang makin ke sini orang makin nyender, jadi bisa lebih rileks gitu sandaran posisi punggungnya dia. Nah ini kan sebenarnya udah variasi ya, dari bentuk yang ini cuma digerakin dikit dia berubah penataannya, tapi kemudian fungsinya juga berubah. Nah itu bisa jadi salah satu yang menarik ya. Dan kalian juga bisa bikin sistem. Jadi misalnya nih, kalau A, B, C, C, B, A gitu ya, berdasarkan jarak dari sini, ini A, ini B, C paling dalam, B lagi lebih dekat, A lebih paling dekat. Nah kalau A, B, C, C, B, A-nya diganti, misalnya, jadi B, A, B, C, B, apa yang terjadi? Oh ternyata seperti ini. B itu kurvanya paling sini, A itu paling tegak gitu ya. Ini mulai B lagi agak rendah, C yang paling jauh, B lagi ke antara gitu. Atau dibalik dan sebagainya. Jadi ini tadi turunan dari sistem yang kalian udah buat. Kalau tadi misalnya kalian buat sistem kelopak bunga Pak gitu. Kelopak bunga ini ada A, B, C, D, E. A itu yang masih kuncup, B setengah terbuka, C fully kebuka, D kebuka banget udah hampir layu, E-nya layu gitu. Itu kan gradasi ya, variasi ya. Nah, itu bisa kalian mainkan gitu nanti. Apakah nanti bisa bertemu dengan fungsi, syukur-syukur. Jadi jangan ragu untuk membuat variasi itu. Nah, ini juga contoh lain. Kalau sesuatu yang lebih kompleks, misalnya ini kayak cangkang gitu. Ini kondisi 1. Ini kondisi 10. Kondisi 1 adalah posisinya tegak banget. Volume cangkangnya gede ya dalamnya. Kalau kayak sendok tuh bisa bawa, kalau ngambil sop isinya bisa banyak ya. Nah, terus kemudian yang di paling ujung ini paling tidur, paling kedalaman cekungnya makin paling rendah. Jadi kalau ngambil sop ini paling dikit gitu. Volume air sopnya gitu. Nah, tapi dari 1 sampai 10 ini ternyata bisa dibikin varian yang berbeda ya, banyak gitu. Ini di sini nggak ada fungsi ergonomi ini di sini. Tapi dia menghasilkan sebuah efek gradasi. Yang kalau dihubungkan dengan sistem kalian mungkin tadi ya bisa berhubungan dengan kelopak bunga misalnya, atau daun yang baru kuncup terus mulai mekar, akhirnya mekar banget ke full gitu, dan lain sebagainya. Itu variasi yang kedua. Yang tadi ada fungsi erat banget, yang ini tidak erat dengan fungsi tapi erat dengan efek gradasi. Nah, yang ketiga, ini contoh lain lagi. Di sini ada satu bidang gitu. Lalu bidangnya dibagi grid berbentuk heksagon ya. Kelihatan nggak? Ada heksagon ya. Nah, lalu kemudian dari heksagon itu dia punya ketinggian tertentu. Di sini pendek, di sini tinggi banget heksagonnya. Dan ada rule set lain. Rule set lain adalah ketika ketinggian heksagonnya rendah, dia mau dikasih bukaan semakin besar. Ketika heksagonnya mengerucut makin tinggi, dia makin ketutup. Nah, ini adalah variasi yang nanti kalau secara scripting akan cepat ya. Tapi mungkin kalau teman-teman ngerjainnya masih manual bisa dikurangin lah. Misalnya kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 step, mungkin bikin 3 atau 4 gitu, udah cukup gitu. Karena kalau enggak lumayan ya ngerjainnya. Atau kecuali lagi nggak ada kerjaan, nggak apa-apa juga gitu, boleh kalau mau explore. Nah, tapi di balik gradasi itu ada tadi ya, ada efek ini semakin tajam, ada efek semakin terbuka. Nah, ini bisa dihubungkan juga nih dengan fungsi sebenarnya. Semakin terbuka, misalnya nih kalau kita ngomongin selubung, mungkin ada bagian yang pengen bawa sinar matahari masuk, tapi nggak mau gede-gede, Pak. Jadi cuman ini kan terbukanya juga dikit ya. Misalnya kita ngomongin satu hektar kan mungkin cuman
40%-nya gitu. Yang lain malah 0%. Gitu. Nah, mungkin buat air angin tetap mengalir, matahari sedikit masuk, tidak terlalu pengap di dalam. Oke, fine. Tapi ada gradasi, ada variasi gitu di tiap unitnya yang terjadi. Nah, kemudian kalau buat yang cangkang, yang wadah misalnya, wadah justru kita nggak pengen lubang, Mbak. Kita pengennya ketutup. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin di ujung seru juga sih kalau ada lubang-lubang buat duduknya gitu. Jadi kalau kita ngomongin cangkang, mungkin bentukannya akan jadi seperti yang saya ganti warna. Mungkin bentukannya akan seperti ini, Pak. Nah, di sini agak lubang-lubang nggak apa-apa ya. Udah lewat, hujan lewat gitu. Tapi yang di dalam nih, ini area sini, ini tertutup nih. Jadi dia bisa menampung air misalnya. Nah, gitu. Nah, tapi kan kemudian bentuk ininya sangat bebas ya. Bentuk sisi luar, bentuk luarnya, bentuk sisi luarnya lagi itu kalian bisa artikulasikan sesuai model yang kalian punya. Gitu. Buat yang main garis mungkin agak susah, bisa jadi di area tengahnya garisnya dibanyakin jadi nutup banget gitu, kayak batang-batang silinder di overlapping rapat banget. Tapi di bagian luar mungkin bisa agak carang, jadi bisa buat kakinya burung bertengger misalnya. Jadi jangan khawatir ketika kalian startingnya bukan dari surface tapi dari garis, bukan dari bidang atau permukaan tapi dari garis dan kurva, tetap masih bisa dimodifikasi. Oke, lalu kemudian dari sini kita masuk ke evaluating. Evaluating ini apa? Jadi setelah tadi kita udah bikin beberapa variasi gitu ya. Kita udah bikin sketsa awal, terus kita bikin variasinya gini, kita coba jadiin model 3D. Modelnya udah jadi. Teman-teman tetap harus punya skill set untuk kritik terhadap diri sendiri. Apakah model yang saya buat sudah cukup baik, sudah cukup menjawab soal, sudah bisa relate dengan starting point tadi ya, bentukan dari alam. Nah, ini saya mau ngambil beberapa contoh. Mungkin kalau ini akan lebih ke ruang ya, yang sudah terjadi, yang sudah jadi gitu. Nah ini tadi stepnya ya, udah bikin variasi, evaluasi. Kalau dirasa masih, wah Pak, ini terlalu bolong kalau buat wadah gitu ya, wadah air, ya udah bikin lagi variasi. Terus cek lagi, udah cukup belum menurut kamu? Kalau udah, oke, boleh tuh difinalisasi. Gitu. Tapi kalau belum, balik lagi. Jadi proses looping ini atau iterasi gitu ya bahasa Indonesianya, pengulangan ini itu akan banyak terjadi dalam computational design. Jadi ketika kalian melakukan itu, nggak usah khawatir karena yang kalian lakukan adalah mencoba melakukan simulasi dan evaluasi, lalu belum didapat hasil yang diinginkan kan, berarti kalian melakukan optimasi lagi tuh, coba lagi bikin lagi gitu, mendekati dengan harapan mencapai sebuah produk yang optimal gitu, di akhir di sini. Oke, bentuknya seperti apa yang mau dibahas? Jadi saya mau bahas beberapa contoh yang sudah sangat spasial ya, tapi kita bisa lihat relate-nya dengan bentukan-bentukan di alam. Ini adalah karyanya Mark Fornes, nama bironya The Very Many di New York, lokasinya. Di sini dia mencoba membuat sebuah struktur yang menguasai satu void. Jadi ada satu void ini tangga, kemudian ada bordesnya di sini, ada koridor gitu, ada terasnya, bisa lihat ke bawah. Mezzanine level gitu. Nah di sini ternyata ada satu space yang wah ini kayaknya seru nih kalau diisi apa ya gitu. Nah di sini saya bisa lihat referensinya ada dua. Terlepas benar atau enggaknya ya. Saya belum sempat dig in banget, tapi form wise ini ngingetin saya sama jaringnya laba-laba. Jadi dia punya satu framework. Di sini nempel, sini nempel, sini nempel, sini nempel, sini nempel, sini nempel, terus nyambung aja gitu semuanya. Itu secara sistem besarnya ya, secara formnya, general formnya gitu. Kalau tadi kayak waktu di modifikasi tadi kita lihat telurnya tuh, jaring laba-laba. Nah tapi kemudian
sejaring laba-laba ini mau dibikin dari apa gitu. Di sini dia bikin dari plastic strip, dan plastic stripnya ini mengikuti logika mirip-mirip kayak patterningnya koral ya, kayak terumbu karang gitu. Jadi teman-teman bisa cek gitu. Bentuknya kayak patterningnya otak gitu ya, ada logika tertentu yang memilih untuk, ini agak advance sih, tapi mungkin nanti kalau ke fabrikasi akan ketemu, memilih surface yang permukaan yang tidak terlalu besar sudutnya. Jadi yang sudutnya paling kecil itu dia pilih supaya nanti dia bisa dibikin dari satu bidang lurus, bidang flat gitu. Nah, Mark Forrest juga bikin hal lain menarik juga. Kalau tadi di indoor, constraint-nya adalah dinding ya. Sekarang dia diminta untuk bikin di luar. Constraint-nya apa? Cuma base doang, cuma dasaran doang gitu. Nah, di sini akhirnya dia bikin bentukannya lain lagi. Starting point-nya mungkin berbeda ya. Saya nggak tahu kalau di alam bentuknya apa, tapi sedikit banyak ngingetin saya sama robot-robot alien gitu, agak tinggi, kakinya banyak. Nah, cuman yang menarik, dari form itu dia bikin sebuah naungan di luar. Jadi tidak harus naungan adalah sebuah atap besar gitu ya, kayak harus sesuatu yang sangat tertutup, tapi bisa terbentuk dari ini agregasi beberapa bentukan-bentukan yang menarik ya. Ini kan kalau ada satu bentuk kayak gitu, kayak ada lengannya gitu ya. Ini ada satu lengan lagi, ini ada lengan lagi gitu ya. Nah, si tangannya gitu, pangkal lengannya ini yang membesar dan akhirnya jadi sebuah naungan gitu, menutup, memberikan perlindungan dari sinar matahari dan hujan misalnya. Nah, terus kalau patterningnya sih saya rasa cukup, ini lebih sederhana ya daripada yang tadi, cukup mengikuti layering gravitasi gitu ya. Cuman menarik untuk jadi apa ya? Jadi layeringnya juga jadi sebuah skala estetika tersendiri. Ya. Kalau tadi kita ngomongin bentuk global, ada formnya, ada ada estetikanya. Nah, di yang kecilnya juga dia punya kekuatan estetika sendiri. Jadi bisa jadi malah saya nangkapnya bentukan ini terjadi justru bukan dari sebuah form besar, terus dia nentuin mau patternnya apa, tapi dari pattern kecil yang patternnya ya udah layernya berdasarkan orientasi terhadap sumbu Z ke bumi gitu. Layer 1, layer 2, layer 3. Ini jauh lebih simpel kan ketimbang yang ini layernya, wah ini kompleks banget nih layernya, nggak kebaca gitu kan. Nah, jadi bisa jadi gara-gara gravitasi, terus akhirnya bentukannya harus agak meninggi dan tidak terlalu melebar gitu. Nah, itu kan ada bentukan yang lahir dari sistem. Itu bottom up proses. Ketimbang telur tadi yang top down proses gitu ya. Punya figure terus di decode dalamnya mau apa. Nah, lalu kemudian ini contoh yang lain lagi. Ini Verema ini juga. Kebetulan kalau di sini kita bisa lihat geometri utamanya adalah globe ya, kayak bola-bola gitu. Bola-bola digabungin tapi kemudian di softening ujungnya gitu. Satu bola, ada dua bola lagi, ada bola lagi gitu. Tapi saling disambung, terus ada patterning random di permukaannya gitu. Jadi selalu ada dua skala. Sistemnya adalah bola-bola tadi di compile, terus kemudian bentuk lubangnya ada teksturnya sendiri. Terus apa namanya, di yang sistem besar tadi dia juga coba masukin fungsi ya, bahwa orang bisa masuk ke dalam, ada yang bisa duduk gitu, ada anak kecil bisa main di antara struktur yang menarik ini. Nah, ini contoh. Mungkin kalian bayangin ini bukan manusia, tapi ganti jadi burung gereja gitu, misal gitu kan. Ternyata cukup direct gitu ya. Kan cuma butuh bikin selubung aja, dasarnya boleh datar. Atau kalau kalian juga pengen modifikasi lantainya kayak tadi yang apa namanya, pavilion yang ada segitiga tadi, boleh juga gitu. Nggak harus datar juga kan lantainya. Atau ada sistem lain. Ini formnya justru form utamanya kita nggak bisa baca. Apa gitu bentuk utamanya. Tapi ini salah satu proses bottom up ya. Dia udah punya satu sel gitu, voxel yang 3D tadi yang kita bahas gitu ya. Terus voxelnya bentuknya ada yang solid ketutup semua, ada yang kebuka. Nah, dia bisa ditumbuk-tumbuk, di arrange buat jadi sesuatu gitu. Nah, ternyata ya udah dia coba arrange jadi sesuatu yang tinggi, terus
sini agak nyambung gitu ya, jadi kayak gapura gitu ya. Secara fungsi mungkin bisa jadi entrance buat pameran apa gitu, atau buat nggak tahu, kalau di mall pengen ada experience khusus di satu F&B khusus gitu ya, bisa jadi masuknya ini, bisa jadi instalasi. Tapi yang membuat dia menarik adalah dia dibuat dari sebuah agregat, jadi bottom up sistemnya. Nggak harus menyerupai, kalau 17-an kan Gapura bentuk Garuda misalnya gitu ya, nggak jadi dari Garuda dulu, pokoknya dari sesuatu yang menarik terus di compile jadi mirip gerbang gitu, mirip Gapura. Nah terus ada lagi nih, kalau tadi yang ngomongin kurva dan garis gitu ya, Pak saya agak-agak takut nih nggak bisa bikin selubung. Ya sebenarnya nggak usah khawatir, karena apa namanya, bisa dimainin tadi ya kerapatannya ya. Nah ini kebetulan kalau teman-teman yang punya interest sama materiality, saya saranin lihat publikasi dari ICD sama ITK ini dari Stuttgart ya. Mereka tiap tahun ngeluarin pavilion, dan pavilionnya berupa eksplorasi material dan bentuk. Biasanya bentuknya mereka inspired by nature, gitu, morphogenesis, karena salah satu profesornya Jimenez, salah satu teoris yang kuat lah di pembuatan apa ya, produksi bentuk yang terinspirasi dari alam gitu. Nah, ini tadi kita main kurva, dan ternyata si kurvanya bisa dibikin bentuknya agak sedikit melingkar gitu ya. Terus ada yang padat, ada yang tidak terlalu padat gitu. Terus mungkin kalau butuh pengkondisian di bawahnya, groundnya juga agak dimanipulasi sedikit gitu ya, kayak ada tangga-tangga supaya orang bisa duduk gitu. Ini dengan sistem fiber, atau bahkan dengan sistem yang sangat berbeda. Ini pavilion mereka tahun 2015, 2016. Idenya tuh dari Sea Urchin. Saya lupa terjemahannya urchin tuh bahasa Indonesia apa ya? Ulu babi gitu, Sea Urchin tuh kalau nggak salah. Tapi sistemnya adalah ulu babi ya, benar ya. Tapi sistemnya adalah mereka punya ini nih. Ini kayak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada bintang segi 5. Ketemu bintang segi 5 lagi, ketemu terus. Jadi kalau di breakdown ya modul utamanya cuma segitiga aja ya. Segitiga, tapi kemudian ketemu di 3 sisi, membentuk kayak semacam donat. Ini agak kompleks sih sebenarnya, si form wise-nya. Nah, cuman dari situ akhirnya mereka coba arrange pattern-nya jadi sebuah kayak gapura ya, tapi diperpanjang, malah nggak jadi gapura, malah jadinya ruangan gitu. Nah, maksud saya nunjukin ini itu adalah supaya kalian tidak direct berpikir untuk membuat sesuatu ruang itu harus ada atap, lantai, dinding, dan semuanya ortogonal. Nah, kebetulan kalian punya sistem yang dari alam, dan biasanya nggak ortogonal ya dari alam. Sangat jarang ditemukan sistem ortogonal dari alam. Nah, akhirnya kalaupun dinding, atap, lantainya itu tidak terpisah-pisah, malah jadi satu, itu juga nggak apa-apa gitu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Misalnya di sini, karena kebetulan kalian di rumah burung, bisa ditaruh di atas tiang gitu ya. Mungkin kalau misalnya modifikasi yang ini, ya udah terusin aja patternnya, membungkus gitu sampai sini, taruh di atas tiang, udah Pak, jadi rumah. Misalnya. Belakangnya ditutup, jadi lubangnya cuma di depan doang misalnya. Tapi dengan pattern yang sama ya gitu. Nah, saya mengajak kalian untuk berpikir ke arah sana. Gitu. Jadi untuk tugas ini agak dilupain sedikit tuh kalau interior biasanya udah dikasih sama anak arsitek, ada langit-langit, ada dinding, ada lantai gitu. Nggak, sekarang kalian mendesain ruangnya gitu. Nah, itu ya. Mungkin itu dulu dari saya kurang lebih. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ada yang masih bingung mungkin dengan tugasnya mesti ngapain nih setelah penjelasan dari Pak Gosa, masih agak bingung. Jadi sebetulnya dari yang tugas minggu lalu itu Pak ya, dari situ dilanjutkan ke sekarang ke ada bentuk apa? Bukan bentuk, ada tadi diperjelas lagi. Jadi ada nanti di akhirnya adalah bentuk ada fungsinya ya untuk rumah burung. Betul. Dan tadi wadah minum ya. Wadah minum ya, atau wadah tetap nanti bukan kalian membuat
sesuatu yang baru lagi, tapi melanjutkan dari yang minggu lalu, dari yang identifikasi objek alam itu. Ya, ya. Gitu. Betul sekali Pak, karena ya ini kan rangkaian workshop ya. Jadi minggu lalu yang kita exercise santai-santai tapi serius gitu ya, ngeliat yang indah-indah gitu. Dilihat-lihat indah-indah kok susah juga ya ternyata. Nah, nggak apa-apa. Kalian kita ajak untuk mendecode atau melihat pola apa yang terjadi di alam gitu. Jadi diharapkan setelah ini ketika diminta bikin tugas sama dosen-dosen di kampus, jangan bingung, Pak, nggak ada inspirasi gitu. Karena sebenarnya inspirasi itu gampang banget nyarinya. Buka internet atau jalan-jalan kemana ada sesuatu, kamu lihat lebih dekat ada patternnya atau enggak gitu. Secara nggak langsung, estetikanya langsung muncul tuh dari objek-objek itu. Apapun objeknya ya gitu. Saya rasa bahkan sampai kayak lumpur yang kering gitu, sebenarnya juga ada rules behind it-nya gitu yang kalau kalian mau ekstrak bisa jadi estetika yang menarik. Itu. Yang mirip ini Pak ya, transformasi bentuk mungkin ya. Kadang-kadang mahasiswa tuh suka udah punya konsep bentuknya yang dinamis gitu ya. Tiba-tiba ke bentuk kok kayaknya nggak nyambung gitu sama konsep yang udah dibuat. Ini bisa jadi buat latihan buat kalian juga mahasiswa untuk latihan gitu ya. Jadi dari konsep yang udah dibuat akhirnya jadi bentuk seperti itu, nggak tiba-tiba muncul gitu. Ada inspirasinya dari mana? Silakan dari mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau yang ini Pak, ini mau nanya teknis saja sih sebetulnya. Kalau yang ini udah diumumkan belum Pak Dito bahwa yang 2020 itu ngerjain yang mana, yang 2019 ngerjain yang mana? Udah ya tadi? Udah sempat tadi. Jadi yang 2019 itu mengerjakannya yang rumah burung. Kalau yang 2020 tempat minumnya. Oke, siap. Dan nanti atau kalau misalnya mau dua-duanya dikerjain juga mangga-mangga aja ya, boleh ya? Boleh, kalau misalkan penasaran gitu ya, udah bikin tempat minum burung, penasaran pengen bikin bentuk rumah burungnya sekalian. Boleh ya Pak Guntan? Ya, boleh banget Pak. Boleh banget. Jadi nanti ketika asistensi malah banyak yang bisa dibahas gitu ya. Untuk betul. Itu. Oh ya, dan mungkin juga untuk waktu asistensi ya mungkin ini bisa dijelaskan juga mungkin di sini nanti si waktunya gitu. Kebetulan sebelah saya juga ada Bu Wana, jadi mungkin bisa dijelaskan teknisnya. Halo? Ya Bu Wana. Gini Pak, setelah saya cek di Excel, para mahasiswa itu hari Jumat kuliah full mereka dari pagi sampai kira-kira jam 3 atau jam 4-an kalau nggak salah. Jadi memang agak sulit untuk sinkronus, tapi mungkin kalau misalnya ada yang kuliahnya selesainya lebih cepat, mungkin bisa langsung menghubungi dosen mentornya untuk asistensi secara sinkronus sama Pak Gusya, terus disiapkan link Zoom atau Jmeet kali gitu ya Pak ya. Sama seperti episode 1 kemarin asistensinya. Kemarin sempat ada ini Bu, diskusi mau menggunakan hari Sabtu pagi, katanya kalau mau langsung apakah masih mau dipakai Sabtu pagi atau mau di Jumat aja? Mungkin kami belum bicara sama dengan tim teaching dan para mahasiswanya belum dibicarakan sih Pak. Mungkin paling lambat besok siang akan saya informasikan melalui WA ya Pak. Oke, boleh Bu. Boleh. Nanti tolong diinfokan aja. Jadi saya bisa tahu blockingnya kapan gitu. Oh iya, baik. Allah biar nggak keganggu sama jadwal yang lain. Oke, baik. Betul. Dan juga di Telkom minggu ini minggu terakhir sebelum UTS. UTS sih Pak. Oh, minggu depan UTS.
Ya, minggu depan mereka udah pada UTS. Pengumpulan Ya, juga mungkin dari beberapa mata kuliah mereka juga minggu ini persiapan untuk UTS mungkin. Oke. Gitu. Ya. Oke. Dari rekan-rekan mahasiswa sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas? Karena kalau kita biasanya Bapak Ibu dosen kalau nggak ada pertanyaan berarti udah jelas gitu ya. Itu bingung kayaknya sih. Atau bingung banget. Kayaknya bingung banget sampai bingung gunanya apa gitu. Mungkin tetap memang mungkin perlu ini kali ya. Kalau kemarin kita bisa lihat hasil iterasi dari mahasiswanya seperti apa. Kalau sekarang mungkin nggak bisa langsung. Mungkin sih baiknya kalau bisa nih para mahasiswa yang ada di sini kita bisa bertemu secara sinkronus untuk membahas mengenai tugas yang diberikan gitu ya. Kalau mau nanya langsung ke dosen mentornya pun juga nggak apa-apa ya, tidak usah takut atau misalnya ragu-ragu gitu. Silahkan ditanyakan langsung dan mungkin untuk koordinasi nanti bisa langsung diutarakan ke dosen mentornya gitu. Cuman ya ini ya waktu yang kita menjadi batasan gitu. Kadang-kadang kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang menanyakan, Pak, saya mau asistensi tapi jam 8 malam. Malam. Itu kayaknya sudah di luar dari waktu waktu untuk asistensi gitu. Jadi kalau bisa mungkin tetap di pagi hari atau misalnya sampai dengan sore hari sampai dengan jam 5 nanti bisa mungkin di hari misalnya weekend gitu kalau misalnya Bapak Ibu dosen mentornya bersedia gitu ya, ataupun juga di hari biasa tergantung mungkin jadwal dari Bapak dan Ibu mentornya masing-masing, tolong disesuaikan saja mungkin ya dengan para mahasiswanya gitu. Disepakati lalu kemudian bisa ngobrol atau langsung diutarakan ke Pak Gosa ya Pak ya. Mau ketemunya kapan gitu. Supaya kita bisa langsung saling ada input timbal balik antara mentor, mahasiswa dan juga Pak Gosa selaku yang memberikan tugas kali ini berarti. Ya, betul Pak. Dan saya rasa kalau sinkronis lebih preferable ya, karena pertukaran informasinya akan lebih mudah. Kalau ada yang belum sampai bisa langsung ditanyakan. Dan secara waktu juga saya rasa lebih efektif sih kalau sinkronis. Jadi mungkin buat Bapak Ibu dosen juga tidak perlu 2 kali kerja gitu akhirnya untuk diskusi dan menyampaikan lagi. Oke. Kalau dari saya sih kayaknya cukup ya Pak Gus ya. Saya juga cukup amazed gitu dengan hasil yang dicapai mahasiswa dan juga terima kasih banget ini dengan materi yang diberikan bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Lebih kompleks. Dan lebih kompleks lagi pertanyaannya sebetulnya keluarnya. Cuman ya ini juga pasti menjadi pertanyaan sih kalau saya jadi mahasiswa juga. Waduh, dikasih suruh tugas ini gitu dan harus gimana cara mengerjakannya, harus sudah mulai cari inspirasi lagi. Cuman ya seperti tadi yang dibilang ya, bahwa inspirasi itu bukan untuk dibikin tapa gitu ya, tapi ya bertapa di gua atau mencari wangsit gitu, tapi dipelajari berarti apa yang menjadi kenapa bentuk ini menarik, dipelajari bahasa bentuknya, dicoba untuk dibuat alternatifnya gitu dari sistem yang ada. Kalau menurut saya justru itu yang ditunggu sebetulnya dari para mahasiswa. Cuman mungkin kesulitan-kesulitan kan pasti ada ya kendala-kendalanya. Nah itu silakan untuk diinformasikan ke mentornya masing-masing sebetulnya. Nanti dari situ kita bisa coba untuk bantu. Setelah bantu mungkin bisa dikonsultasikan dengan Pak Gosa juga gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui kesulitan untuk mencapai targetnya itu apa. Gitu. Nah kalau tidak ada komunikasi mungkinnya atau misalnya sedikit takut salah gitu ya itu yang jadi hambatan sih sebetulnya. Jadi kalau takut salah terus jadinya nggak buat, takut salah jadinya ya udah deh nggak bertanya gitu. Nah itu yang tidak diharapkan sebetulnya. Justru keaktifan yang kayaknya sekarang ini penting gitu. Itu mungkin sih kalau dari ini saya. juga Pak Reza kan kebetulan bukan sesuatu yang dinilai ya. Betul. Jadi menurut saya kalau mau salah sekarang saatnya gitu. Betul. Kalau nanti ujian salah-salah ada nilainya loh gitu. Kalau nggak ada justru ya udah diskusi aja gitu. Justru seru ya tadi lihat hasil-hasil dari para mahasiswa gitu ya. Itu menurut saya bisa jadi bahan bahasan yang sangat menarik. Tadi juga sempat dilihat oleh Pak Kaprodi kita gitu dari Pak Dodi dan kawan-kawan dosen di sini berinisiasi untuk mungkin membuat sebuah
pameran mungkin ya untuk para mahasiswa gitu yang ada di sini. Sudah diapresiasi tadi oleh Pak Dodi selaku Kaprodi. Nah itu tanggapan yang baik mungkin ya, silahkan nanti kalau misalnya, makanya jangan takut, terus berkarya sih, terus mencoba gitu, jangan takut salah. Oke, kasih Pak Reza. Oh, iya. Jadi memang buat rekan-rekan mahasiswa silahkan dicoba gitu ya, terus lebih aktif lagi gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, silahkan nanti kontak hubungi dosen mentor masing-masing terkait nanti kesulitan atau kendala yang dihadapi untuk yang tugas sekarang ini gitu ya. Seperti itu. Sekarang nanti sebetulnya mungkin waktu jadi mahasiswa belum kebayang nih nanti kepakainya kayak gimana sih, tapi begitu kita yang udah di profesi, jadi sebetulnya kita ingat lagi waktu zaman kuliah, dulu kayaknya pernah belajar ini nih gitu. Akhirnya kita pelajari lagi, seperti itu biasanya. Gitu. Oke, berhubung waktunya juga sudah jam 6, sebelum kita tutup, ada sesi foto dulu ya, Bu Hana atau Bu Wana? Bisa dua-duanya sih. Nggak apa-apa, saya bantu Bu Hana, Pak. Bu Hana, oke. Jadi Bu Hana. Oke. Ini nunggu yang on cam dulu ya. Silakan teman-teman rekan-rekan mahasiswa untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama. Foto bersama di tempat masing-masing. Diperlihatkan, jangan hanya background-nya aja. Hehe. Oke. 1, 2. Ada berapa slide, Bu? Ada berapa ya ini? 3. Oke, 3 slide. 1, 2, 3. Slide kedua, ini masih pada gelap semua. Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga, nggak pada nyalain semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bu Hana. Dengan sesi foto tadi, kita akhiri pertemuan second workshop ya hari ini. Terima kasih kepada Pak Gosa yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan tadi memberikan sharing feedback-nya. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini. Lalu terakhir pada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyimak dari awal hingga akhir ini. Oke, dengan ini kita tutup untuk acara workshop hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dito, Pak Reza, Bu Hana. Iya, sama-sama. Mahasiswa. Ditunggu pengumpulannya. Ayo lo. Oh ya, nanti perlu di grup lagi ya, Pak Reza atau Bu Hana untuk pengumpulan. Oh ya, di grup lagi. Pak Gosa, atur nuhun pisan ini waktunya dan ilmunya. Sama-sama Pak Reza. Sampai ketemu lagi semua. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin admit ya.